Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wal istiqlali bil hurriyah wa abhamana min ulumiddin wal aqidati wa baina lana warasadal akhlaqil karimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa Net 7 dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita manjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam patut kiranya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Net 7 dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Salah satu nikmat dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah nikmat kemerdekaan. Hal ini merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Banyak orang bersedia mengorbankan apapun demi mendapatkan hak untuk merdeka. Merupakan fakta sejarah yang tidak dipungkiri bahwa peran dan kontribusi para ulama dan para pahlawan muslim begitu besar dalam perjuangan melawan penjajah. Meraih kemerdekaan 76 tahun bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Ini semua merupakan nikmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para pemirsa Net 7 dan kaum muslimin dan muslimat di mana saya berada, sudah jelas bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini kita rasakan, tinggal beberapa hari lagi kita peringati, adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia telah berumur 76 tahun. Tentu ini bukan umur yang mudah dalam bentangan sejarah, tetapi patut disayangkan kemerdekaan yang diraih dari penjajah selama 350 tahun, lalu ditambah oleh Jepang selama 3,5 tahun, kini baru sebatas kenangan, belum sepenuhnya disyukuri oleh mayoritas anak bangsa ini. Kemerdekaan pertama, Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita dulu untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Tanah air kita bukan adalah Jazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Arab Saudi. Tanah air kita bukan Yaman. Akan tetapi tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia juga bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya
para kiai dengan santrinya bahu membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Hadirin, Pangeran Diponegoro ketika Belanda dengan liciknya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, pengikut-pengikut termasuk Kiai Mojo atau Kiai Maja mundur ke belakang, pergi ke pedalaman, membentuk kantong-kantong perjuangan berupa pesantren. Pesantren selain tempat menimba ilmu, juga membentuk kantong-kantong perjuangan melawan penjajah. Yang berjuang memerdekakan Indonesia selain tentara, ulama dengan jemaahnya, kiai dengan santrinya, pejuang-pejuang nasionalis yang beragama Islam, para pemirsa Net 7 dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya di Jakarta, Bung Tomo mengatakan, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu untuk menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Hadirin, begitu Bung Tomo mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat jihad membajah, menggelora, tidak ada kata takut. Kalimat takbir diucapkan, tentara Belanda memakai persenjataan lengkap, dianggap kecil, tidak ada apa-apanya. Bangsa Indonesia pilihan cuma dua, merdeka atau mati. Orang-orang tua kita dulu berjuang tidak mengharapkan apa-apa, berjuang dengan ikhlas, membela tanah air adalah bagian daripada nilai-nilai keimanan. Dulu keimanan dan untuk merebut kemerdekaan, sekarang keimanan untuk mengisi kemerdekaan. Para pemirsa Net 7, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kemerdekaan yang sekarang kita nikmati, jangan pernah lupa bahwa kemerdekaan ditegakkan dengan atas untayan air mata, cucuran keringat, dengan genangan darah dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita yang mungkin tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Oleh karena itu, jangan kotori aliran darah mereka dengan perbuatan-perbuatan tercela di atas Republik Indonesia yang kita cintai ini. Untuk itu, mereka burai air mata untuk kita, mereka alirkan darah, dan untuk kita mereka mengorbankan nyawa untuk mereka mengorbankan nyawa tanpa mereka sempat menikmati. Pantaslah bagi kita bukan hanya sekedar mensyukuri kemerdekaan, tetapi juga menjaga dan mengisinya dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat agama, seperti mengadakan zikir bersama, mengadakan tahlilan. Kita kirimkan para arwah pahlawan dan orang-orang tua kita yang mereka merebut kemerdekaan. Oleh sebab itu, kita semua harus mensyukuri berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, dengan bingkai ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dengan nilai-nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu negeri akan mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Para pemirsa Net 7 dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kesyukuran yang tinggi
bagi kita bukan hanya bangsa ini telah meraih kemerdekaan, tetapi kesyukuran kita selaku umat Islam adalah bahwa kita tidak sekedar menjadi penonton di dalam mengisi kemerdekaan ini. Yang harus diperbuat oleh orang tua kita adalah mendidik anak-anaknya dengan cara disekolahkan, dengan cara dididik di pengajian-pengajian dan pondok-pondok pesantren. Karena dengan pendidikan manusia akan bisa merubah dirinya, merubah kehidupannya, merubah keluarganya, bahkan bisa merubah wajah dunia. Sebagai estafet perjuangan para pahlawan, kenapa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dijajah oleh Jepang 3,5 tahun? Ini bukan waktu yang singkat, tetapi bisa dibayangkan lamanya Indonesia dijajah. Kenapa demikian? Karena disebabkan kebodohan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya, sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin para pemirsa Net 7 dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Sekarang ini kita tidak berjuang. Sekarang ini kita tidak mengangkat senjata, tidak mengucurkan darah atau tidak mengalirkan darah, tidak menguntaikan air mata. Maka di bulan Agustus ini masyarakat seharusnya demi menghormati para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan, mari sama-sama kita pasang bendera merah putih. Itu tandanya kita merdeka. Oleh karena itu, dengan merdeka ini alhamdulillah kita beribadah dengan tenang, kita bekerja dengan tenang, kita sekolah juga dengan tenang. Segala apapun dengan merdeka ini kita semua pun dengan tenang. Maka oleh karena itu syukuri nikmat kemerdekaan ini, tinggal beberapa hari lagi kita rayakan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa manfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi para peserta Net 7 dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.